بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Pagi ini kita bisa berkumpul untuk mempelajari hadis-hadis Nabi SAW dari Sahih Bukhari yang kita mempelajari melalui kitab Fathul Bari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan bagi kita, kemudahan dan pemahaman agar bisa kita memahaminya kemudian kita mengamalkan. Salat beriang salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bab yang kita pelajari masih dalam kitab Al-Iman, yaitu bab ke-19. Babun idza lam yakunil islamu 'ala al-haqiqah wa kana 'ala al-istislam aw al-khawfi min al-qatl. Bab idza lam yakun al-islamu 'ala al-haqiqah. Jika seandainya Islam itu tidak di atas yang sebenarnya. Wa kana 'ala al-istislami aw al-khawfi min al-qatl. Kalau tidak di atas sebenarnya, maka Islamnya itu berada di atas istislam, yaitu penyerahan diri, atau maknanya adalah takut dari terbunuh. Maksudnya, kalau seandainya seorang dia sebagai seorang muslim, kalau tidak dia sebagai seorang muslim yang sebenarnya, atau dia muslim secara zahir. Muslim secara zahir adalah orang menyerahkan dirinya kepada Allah, atau dia hanya karena takut dari terbunuh. Kenapa? Karena dia kaitkan dengan hadis yang lain. Nabi SAW mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis salata wa itais zakah fa in asamu minni fa in qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam hisabu ala Allah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini apabila mereka masuk Islam mengatakan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berarti darahnya terjaga. Belum tentu orang tadi muslim yang sebenarnya. Ya, belum tentu muslim sebenarnya. Nah, di sini dimakan idza lam yakunil islamu 'alal haqiqah, jika seandainya Islamnya belum di atas yang sebenarnya, maka Islamnya itu bermakna hanya dalam menyerahkan diri kepada Allah, atau karena dia takut dari terbunuh. Lalu liqaulihi ta'ala, karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala,
Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang Arab mengatakan kami telah beriman. Ini dalam surat Al-Hujurat. Ya, ini orang Arab mana nih? Orang-orang Arab yang baru masuk Islam setelah ditaklukkan kota Mekah. Maka semuanya masuk Islam. Ketika mereka masuk Islam, mereka mengatakan, qalatil a'rabu amanna, kami telah beriman. Qul, katakan wahai Muhammad, lam tu'minu, kalian belum beriman. Ya. Walakin qulu aslamna, akan tetapi katakanlah kami telah Islam. Jangan katakan kami mukmin, tapi katakanlah kami ini adalah muslim. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Iman itu belum masuk dalam hatimu. Hadis yang kita pelajari tentang hadis Jibril. Ketika Jibril datang kepada Nabi, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Qala an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiz zakata wa tusuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Kata Jibril, wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Lalu Jibril mengatakan, lalu Nabi SAW mengatakan, Islam, engkau bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa tuqimus shalah, engkau menegakkan salat, engkau menunaikan zakat, engkau melaksanakan haji, engkau melaksanakan puasa, dan engkau melaksanakan haji bagi siapa jika kamu mampu untuk melaksanakan perjalanan. Kata Jibril, benar. Ulama mengatakan bahwa tentang dijelaskan tentang Islam, ini adalah amalan zahir. Amalan-amalan yang tampak. Lalu, wa akhbirni anil iman, beritahukan kepada apa tentang iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir, an tu'mina bil qadir khairi wa syarr. Beriman kepada Allah, beriman kepada kitab, kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Jibril mengatakan, engkau benar. Lama mengatakan bahwa Islam dan iman itu adalah satu kata yang apabila dia berada dalam satu posisi, satu redaksi, makna satu sama lainnya berbeda. Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Apabila dua kata ini disusun dalam satu redaksi, berarti dia berkumpul. Maka maknanya berbeda. Islam tentang zahir, iman tentang batin. Tapi apabila disebut satu saja, disebut Islam atau disebut iman dalam satu redaksi, maka maknanya saling melengkapi. Ketika disebutkan, oh saya Muslim, berarti di situ ada mukmin. Ya, oh saya mukmin, berarti di situ ada Islam. Baik. Nah, di sini Islam yang hakiki itu mana? Yang ada imannya. Ya. Nah, di sini disebutkan dalam ayat Hujurat tadi mengatakan ini menunjukkan bahwa Islam itu hanya baru istislam, penyerahan diri kepada Allah. Apa diartikan Islam? Islam al-istislam lillahi bitauhid
wal inqiyadu lahu bit ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Itu makna Islam. Islam istislam lillah bit tauhid. Menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Wal inqiyadu lahu bit ta'ah. Tunduk dan patuh kepadanya dengan ketaatan. Ya. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Berlepas diri dari syirik dan pelakunya. Ini baru maknanya Islam. Ya, Islam yang maknanya istislam tadi. Atau takut karena dari pembunuhan. Dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Sebagaimana ditafsirkan oleh siapa? Oleh Usamah bin Zaid bin Harithah. Ya. Usamah bin Zaid bin Harithah ketika dia bertemu dengan musuhnya ini sudah membunuhin orang semua, kawan-kawannya. Ketika berhadapan dengan dia, seorang pemuda, dia bisa mengalahkannya. Kemudian ketika pedangnya di atas kepalanya, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah. Usamah bilang, nah ini akal-akalan aja nih. Dia takut dengan pedang nih, disambat dia. Akhirnya mati. Lalu dia pulang cerita kepada Nabi. Ya, apa kata Nabi? Apa yang engkau perbuat terhadap la ilaha illallah? Dia sudah mengucapkan la ilaha, kenapa engkau bunuh? Ya, karena Nabi mengatakan tadi dalam hadis yang lain tadi apa? Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai dia mengucapkan ya, syahadat. Kalau dia mengucapkan syahadat, darahnya selamat, hartanya selamat, artinya terjaga. Enggak boleh, berarti dia muslim, dia terjaga hartanya, terjaga darahnya. Lalu apa kata Usamah? Oh, dia mengucapkan itu karena takut dengan pedang saya, takut terbunuh. Kenapa Usamah mengatakan itu? Buktinya kalau dia mau pengen syahadat, dari awal lah dia bersyahadat. Ini enggak habis kita semua dibunuhnya, terus baru dia mengucapkan, lihat pedang di atas kepalanya, dia mengatakan asyhadu an la ilaha. Apa kata Nabi? Hal syaqaqta qalbahu. Apakah engkau telah membelah jantungnya, hatinya, sehingga engkau tahu apa maksud dengan yang diucapkan? Apa kata Usamah? Saya berangan-angan kalau seandainya mulai dari saat itu saya baru masuk Islam. Ya, baik. Di sini kita melihat ada perbedaan tadi antara orang yang mengucapkan syahadat, setelah dia mengucapkan syahadat dia sudah muslim. Ya, kalau dia sudah muslim, darahnya terjaga, tidak boleh dibunuh. Ya nak, tidak boleh terbunuh. Tapi apakah dia sudah Islam yang sebenarnya, yang beriman? Wallahu a'lam. Ya, nah ini. Jika idza lam yakunil Islamu 'ala al-haqiqah wa kana 'ala al-istislam aw al-khawfi min al-qatl. Kalaulah tidak Islam yang sebenarnya, berarti Islamnya hanya menyerahkan diri kepada Allah atau takut dari terbunuh. Nah, فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام. Jika seandainya Islam itu di atas yang sebenarnya, betul-betul Islam, gitu ya, maka Islam yang hakikah itu adalah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama itu, agama yang diakui, ya, 'indallahi, di sisi Allah, al-Islam, yaitu Islam. Berarti di situ sudah ada iman, Islam, penyerahan diri kepada Allah, dan sudah ada juga iman. Baik, lalu disebutkan hadis. Ya.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال lalu Rasulullah mengatakan أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب الله في النار رواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري dengan sanadnya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala. Dia mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta rahtan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi sekelompok orang pemberian. Wa Sa'dun jalisun, sementara Sa'ad pada saat itu duduk melihat Rasulullah memberikan kepada beberapa orang. Fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan huwa a'jabuhum ilayya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan seseorang, yakni tidak diberi seseorang yang aku lebih suka dengannya. Faqultu ya Rasulullah, lalu aku mengatakan ya Rasulullah, malaka an fulan, wahai Rasulullah, kenapa, ada apa engkau dengan si fulan ya Rasulullah? Ya, kok nggak dikasih hadiah? Ada apa sih? Ya gitu lah ya. Ini dikasih, kalau itu kok nggak dikasih? Ada apa? Malaka an fulan. Fawallahi, demi Allah, inni la arahu mu'minan, demi Allah aku melihat dia itu seorang mukmin. Faqal, lalu Rasulullah mengatakan au musliman, atau dia muslim. Ya, disambut oleh Rasulullah dengan ucapannya inilah arah mu'minan. Lalu Nabi mengatakan, aku melihat dia, kata orang tadi, aku melihat dia seorang mukmin. Kata Nabi, dia itu muslim atau dia muslim, gitu. Atau dia muslim. Fasakata qalilan, lalu Nabi diam sejenak. Lalu si Sa'ad tadi kembali emosionalnya muncul. Faghalabani ma a'lamu minhu, pengetahuan saya tentang dia, perasaan mengalahkan. Jadi ini ada rasa apa? Rasa empatinya. Ya, rasa empati. Ini kasih kok ini enggak dikasih. Dia tahu si fulan siapa. Empati itu kan rasa. Ya. Karena rasa empatinya, lalu dia ucapkan lagi. Ya. Aku kembali mengulangi perkataanku. Lalu aku mengatakan, ya Rasulullah, ada apa engkau dengan si fulan? Lalu dia mengatakan, demi Allah, aku melihatnya sebagai seorang mukmin. Lalu Nabi mengatakan, atau muslim. Kemudian kembali lagi, ghalabani ma'alamu minhu, pengetahuanku tentang dia itu mengalahkanku, mengalahkan perasaanku. Ulang lagi, rasa empatinya tinggi. Ya. Lalu fa'udtu limaqalati, aku ulang lagi kembali perkataannya.
Dan Nabi pun mengulangi ucapannya. Sumakal. Lalu Nabi mengatakan, ya Sa'ad, wahai Sa'ad, inni la'u'tiyar rajula wa ghairuhu ahabbu ilayya minhu. Wahai Sa'ad, sungguh aku memberikan atau memberi hadiah kepada seseorang yang orang lain lebih aku cintai daripada orang ini. Tapi ini enggak saya kasih, ini yang saya kasih. Sungguh saya mengasihkan si A yang si B lebih saya cintai. Ya. Kenapa saya memberikan si A? Khasyata ayakuballahu finnar. Khawatir kalau Allah menjerumuskan dia ke dalam api neraka, maka saya kasih dia. Supaya tidak masuk dalam api neraka. Baik, apa maknanya ini? Coba kita lihat dari perkataan Ibnu Hajar. Qauluhu babun idza lam yakun al-islamu 'ala al-haqiqah. Kalimat jika keislaman bukan yang sebenarnya. Ya. Hudhifa jawabu qawli idza lil ilmi bihi ka'annahu yaqul idza kana al-islam kadzalik, apabila Islam itu seperti itu, tidak sesuai dengan hakikat, tidak pada hakikatnya Islam itu, berarti tidak ada iman di dalamnya. Lam yantafi' bihi fil akhirah. Ini Islam yang tidak sebenarnya itu tidak bisa bermanfaat kepada akhirat. Kalau kita lihat ada Islam KTP, bermanfaat enggak untuk akhirat? Islam KTP bermanfaat enggak untuk akhirat? Islam KTP berarti belum Islam ala haqiqah. Ya, baru nama, baru identitas. Muslim dia, ya Muslim, kita tidak boleh mengkafirkannya, nggak boleh. Ya, tapi maksud di dalam alam haqiqah apa? Mungkin boleh jadi dia hanya baru mengamalkan amalan zahir aja, lai solat, lai puasa, lai zakat, tapi iman belum tumbuh. Apalagi kalau seandainya dia seorang Muslim, KTP-nya Islam, solat nggak pernah, puasa pulai, misalkan. Ya, lihat KTP Muslim. Baik. Jadi kalau seandainya Islamnya tidak di atas hakikatnya Islam, maka Islamnya itu tidak bermanfaat baginya di akhirat. Wa muhassalu ma dzakarahu wastadalla bihi anna al-islam yutlaqu wa yuradu bihi al-haqiqah asy-syar'iyyah wa huwa alladhi yuradifu al-iman wa yanfa'u inda Allah. Kesimpulan dari apa yang dia sebut, ya, dan yang dia berargumentasi dalam ayat tadi, kan ada argumentasi dari dalil. Pertama, ya qauli ta'ala, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Lalu tentang hakikat, inna ad-dina 'indallahi Islam. Kan itu argumentasinya Imam Bukhari tadi. Ya. Ini menunjukkan bahwa Islam itu, ya, disebut, boleh jadi dimaksudkan dengan Islam ini yang hakikat sesuai dengan syar'i. Hakikat syar'inya yaitu yang sinonim dengan iman. Ketika disebutkan Islam yang dalam alam yang hakikat yang syar'i adalah dia sinonim dengan iman. Ya, berarti di situ Islam iman. Ya. Yanfa'u 'indallah. Islam yang hakikat inilah yang sinonim dengan iman, berarti di situ ada Islam dan iman. Ya, itulah yang bermanfaat nanti di sisi Allah. Itulah yang bermanfaat di akhirat. Wa alaihi qauluhu ta'ala, berdasarkan itulah, ya,
Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innad dina 'indallahi Islam." Agama yang sebenarnya di sisi Allah itu adalah Islam. Ya. Wa qauluhu ta'ala, "Fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin." Kami tidak mendapatkan di kampung itu selain rumah orang muslim. Wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin. Kami tidak mendapatkan di dalamnya selain dari orang rumahnya muslim. Muslim di sini wa yutlaqu wa yuradu bihi al-haqiqatul lughawiyyah. Terkadang Islam itu disebut, tapi yang dimaksud dengannya adalah secara bahasa atau etimologi. Islam berarti di sini ada Islam makna syar'i, Islam makna secara bahasa. Islam yang dengan makna syar'i yang hakiki yaitu sama dengan iman. Dan Islam itulah yang bermanfaat. Tapi Islam yang bermakna dengan etimologi atau secara bahasa, maka dia bermakna huwa mujarradul inqiyadu wal istislam. Islam secara etimologi, secara bahasa hanya sebatas tunduk dan menyerahkan diri kepada Allah. Tadi Islam secara bahasa al-istislam lillahi bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Itu makna Islam secara bahasa. Fal haqiqatu fi kalamil musannif huna hiya syar'iyyah. Makna dari hakikat di dalam perkataan pengarang yaitu Imam Bukhari, idza lam yakunil islamu haqiqatan. Nah itu. Makna hakikat ini apa? Yang dimaksud di sini adalah syar'iyyah, yang menurut syar'i. Apa yang menurut syar'i? Yaitu Islam sinonim terhadap iman. Islam dan di situ sudah ada iman. Saya juga sering menyebutkan antara agama, din wal akhlak. Ya. Ketika Nabi SAW mengatakan inna ma bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq, hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Akhlak mulia di sini bersifat umum. Yakni maknanya di sini adalah agama itu sendiri. Ya. Agama yang mana kita beragama ini meliputi dia dua unsur. Hablum minallah wa hablum minan nas. Ya. Tapi apabila agama dan akhlak digandeng di satu redaksi, maka agama hubungannya adalah hablum minallah, akhlak hubungannya dengan hablum minan nas. Contohnya hadis Nabi SAW, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Apabila datang kepadamu orang yang kamu ridhai agamanya dan akhlaknya. Berarti agamanya adalah ibadahnya, hubungannya dengan Allah. Akhlak di sini hubungannya dengan sesama manusia. Tapi ketika disebutkan ad-din, di situ sudah ada akhlak. Ketika disebutkan akhlak, di situ sudah ada agama. Sama dengan iman, Islam dengan iman tadi. Baik. Wa munasabatul hadits li tarjamati dhahiruhu min haitsu anna al-muslim yutlaqu ala man azhara al-islam
wa illam yu'lam batinuhu. Kolerasi antara hadis dengan judul. Hadis apa? Hadis saat tadi mengatakan, ya demi Allah ya Rasulullah, saya melihat dia adalah mukmin. Lalu Nabi mengatakan, au musliman. Ya. Hubungannya dengan terjemahan atau judul dari bab itu adalah annal muslim, bahwasanya orang muslim yutlaqu, dinamakan sebagai muslim, ala man azhar al-islam. Nama Islam itu diberikan kepada orang yang menampakkan Islam walaupun tidak diketahui batinnya. Apabila dia sudah menampakkan dia sholat 5 waktu, dia puasa bulan Ramadan, karena dia kaya, dia keluarkan zakat, ada kemampuannya dia pergi haji, maka kita sebut dia sebagai seorang muslim. Walaupun kita tidak tahu tentang hakikat dirinya, imannya kita tidak tahu. Maka muslim adalah dinamakan kepada orang yang menampakkan Islam. Ya. Fala yakunu mu'minan. Yang orang muslim tadi yang nampakkan keislamannya tidaklah menjadi seorang mukmin, li'annahu mimman lam tusdaqu alaihi al-haqiqatu syar'iyyah. Maka orang yang menampakkan Islamnya yang zahirnya saja belum dikatakan dia sebagai mukmin, ya, karena dia belum tampak padanya hakikat yang syar'i, yaitu iman. Kalau belum, Allah mengatakan qalatil a'rabu amanna, orang Arab mengatakan kami beriman. Lalu Allah bantah, qul lam tu'minu, kalian belum beriman. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, iman itu belum masuk di dalam hati kalian. Islam ya, kalian Islam, tapi belum mukmin. Ya, nah di sini terjadi perbedaan. Nah, kemudian kalau kita lihat iman itu membutuhkan kepada ilmu. Orang yang betul-betul dia bisa beriman dengan baik, dia harus berilmu dengan apa yang dia imani. Maka supaya iman kita kuat, kita sebagai seorang muslim harus mempelajari tentang rukun iman. Bagaimana kita akan kuat iman kita kalau kita masih ragu terhadap sebagian sifat Allah? Ragu Allah bisa memberi rezeki. Ya, itu bagian dari iman kepada Allah. Bagaimana kita ragu tentang keberadaan malaikat yang mencatat amalan kita, dan seterusnya. Ragu tentang hari akhirat, ya, maka iman kita belum kuat. Maka untuk menguatkan iman harus dengan berilmu. Sebaliknya, lawan atau musuh Islam supaya dia menggoyang, memudahkan untuk menyesatkan dan menggoda kaum muslimin meninggalkan agamanya adalah dengan cara menyibukkan mereka dari mendalami ilmu agamanya. Berbeda dengan agama lain. Agama lain semakin didalami, semakin muncul keraguan. Ini benar atau enggak deh? Ya, maka mereka enggak mau belajar. Kita lihat ada
apa istilahnya, social experience, eksperimen untuk sosial. Ya, ditanya orang agamanya apa, Nasrani, bisa baca hafal Injil enggak? Oh, enggak bisa. Enggak ada yang bisa. Ya, karena dia tidak ada perhatian. Tanya kepada, oh ada Muslim, hafal Al-Quran enggak? Ada. Ya, nah, karena dia tidak, semakin dia dalam semakin ragu nanti. Makanya orang-orang Nasrani yang banyak masuk Islam, setelah dia mempelajari agamanya dengan benar, lalu dia lihat perbandingan dengan agama Islam, mulai ragu dia, akhirnya dia masuk Islam an ilmin. Mereka masuk Islam berdasarkan ilmu pengetahuannya. Lalu yang kelihatan orang Muslim yang murtad, ini adalah orang-orang yang tidak berilmu. Tidak tahu dengan agamanya. Ya, tipis imannya, tipis pengetahuan terhadap agamanya. Baik. Wa ammal lughawi fahasilatun, ya, secara etimologi atau bahasa, ya, sudah terwujud bagi orang yang menampakkan Islamnya. Taib, qauluhu an Sa'ad. Di dalam hadis ini dikatakan an Sa'ad. Maksud dari Sa'ad itu adalah Sa'adun ibnu Abi Waqqas. Abi Waqqas namanya adalah Malik, berarti Sa'ad bin Malik. Ya. Dan insyaallah sayati tamamu nasabihi fi manaqib Sa'ad insyaallah taala. Penjelasan tentang, ya, namanya akan dijelaskan ketika bercerita tentang riwayatnya atau keutamaan-keutamaannya. Baik. A'ta rahtan. Rahtan, ar-rahtu adadun minar rijali min 3 ila 10. Yaitu rahat. Jadi bahasa Arab itu ada dia mengatakan himpunan, sekelompok, dinamakan kelompok ini rahat. Berapa orang dalam kelompok itu? Antara 3 sampai 10. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW tentang urda alayya al-umam, kata beliau, diperlihatkan kepadaku umat-umat, minhu nabiyyun, di antara yang diperlihatkan itu ada nabi, ma'ahu rahat, bersamanya sekelompok orang. Rahat, apa rahat tadi? 3 sampai 10 orang. Wa minhu nabi ma'ahu rajulun aw rajulani, berarti dia tidak masuk dalam rahat. Ada nabi hanya dia punya pengikut 1 atau 2 orang. Wa minhu nabiyyun wa laysa ma'ahu ahad. Ada nabi sendirian, tidak ada seorang pun bersamanya. Ya, dan seterusnya. Saya ingin menyebutkan tentang rahat tadi. Jadi rahat adalah jumlah orang satu kelompok antara 3 sampai 10 orang. Kemudian apabila disandarkan rahtur rajul, rahat itu adalah
Banu abihi al-adna, yaitu keturunan bapaknya yang dekat. Jadi anak-anak bapaknya itu namakan rahat itu. Ya. Apa ayatnya dalam Al-Quran tentang Nabi? Perkataan kaum Syuaib kepada Syuaib. Qalu ya Syuaibu ma nafqahu katsiran mimma taqul wa inna lanaraka fina dha'ifa walaula rahtuka larjamnak wa ma anta alaina bi'aziz. Mereka mengatakan, wahai Syuaib, kami tak paham apa yang kau sampaikan ini. Ya, kebanyakan yang kau sekarang sampaikan itu tidak bisa kami pahami. Ini dalil orang yang menolak hidayah. Itu dia. Ya, lagu lama juga yang dikerjakan sekarang ini juga. Ya, kita jelaskan ini dalil. Kajianku bari mana? Ya, kajianku kareh mana? Kajianku tidak bisa memahami dah. Bari mana kajianku? Ya. Lalu tinggi mana? Ya, biasa-biasa salah, gitu ya. Sama dengan ini. Qalu ya Syuaib ma menafqahu katsiran mimma taqul. Wahai Syuaib, kami ya kebanyakan yang kau ucapkan yang kamu ucapkan itu kami tak paham. Apa penyesalan orang yang ada di dalam api neraka? Wa qalu dalam surah Al-Mulk. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu, mau paham nih. Ma kunna fi ashabis sa'id. Kalau kami seandainya dulu mau dengar, karena orang-orang ini mau diajak enggak mau dengar. Ya. Ngikut aja deh, duduk aja dulu. Maka karena itu kita sebagai Allah berikan hidayah, usahakan orang yang kita ajak itu datang aja lah dulu kajian. Ya. Maka kita semua yang hadir, ayo kita berikan kenyamanan bagi orang yang hadir dalam kajian. Sapa, biar dia merasa ya merasa apa? Merasa aman, merasa nyaman. Ya, merasa nyaman dia. Kemarin kalau tidak salah ada yang disampaikan oleh salah seorang pemateri kemarin itu, ada salah seorang artis. Dia pengen ngaji. Tapi ya baru mau taubat lah ya. Akhirnya dia datang dengan ya sebagaimana perempuan yang umum. Datang kajian yang di situ banyak yang pakai cadar. Sudah dalam kajian semuanya ibu-ibu pakai cadar lagi. Terus ketika melihat orang yang tidak pakai pakaian syar'i, tapi dia datang lihatnya ngelototin gitu loh. Ini kok kayak gini datang kajian kayak gitu. Akhirnya itu yang tidak menyamankan dia, yang qadar Allah akibat itu menjadi murtad dia. Ya, dia memilih agama lain. Setiap ditanya itu juga alasan dia. Ya, ini apa? Karena kondisi yang tidak nyaman itu. Baik. Lalu lau kunna nasma'u aw na'qilu, kalau seandainya kami dulu mau mendengar dan mau memahami, ma kunna fi ashabis sa'ir, tentu kami tidak akan menjadi bersama orang-orang ya penduduk api neraka. Ya. Wa inna lanaraka fina dha'ifa, kami memandang engkau di tengah-tengah kami ini ada orang lemah, katanya. Walaula rahtuka larjamna, kalaulah tidak kaummu, rahat itu tadi apa? Apa? Anak keturunan bapaknya, saudaranya,
cucu bapaknya. Yakni kalau ndak keluargamu, keluarga besarmu, ya, pasti kami telah melemparmu dengan batu. Ya. Wa ma anta alaina bi'aziz, engkau bukan orang yang terhormat gitu. Ya. Engkau bukan orang yang kami segani. Baik, itu makna ar-rahab tadi, ya. Baik, kemudian wasa'du jalisun. Ketika Nabi memberikan kepada sekelompok orang tadi, Sa'ad dalam keadaan duduk. Nabi SAW apa tadi? Fataraka Rasulullah SAW rajulan huwa a'jabuhum ilayya, pada dirinya. Nabi tidak memberi hadiah kepada orang yang orang itu saya sangat suka. Ya, terkadang kan seperti itu, kita penilaian kita bawa kepada perasaan kita. Kita tidak berpikir kadang-kadang ketika kita menilai apa yang dipikirkan oleh orang yang memberi. Kita selalu akan membawa kepada diri kita. Ya. Kalau kita berpikir dengan konteks orang yang memberi, tentu kita tidak akan mempertanyakan, oh iya, lumrahlah, mungkin dia paham lebih dahulu, kayak gitu. Tapi bagi kita, karena kita membawa kepada perasaan kita, rasa empati muncul, karena kita membawa kepada perasaan kita. Faqultu ya Rasulullah, ma laka an fulan. Ma laka an fulan, apa sebabnya engkau tidak memberikan hadiah kepada si fulan? Ya. Ayu sababin li'udulika anhu ila ghairihi. Apa penyebabnya engkau lebih memperhatikan yang lain daripada dia? Gitu. An fulan di sini, fulan dia tidak sebut namanya siapa. Ya. Lalu dia mengatakan, fa wallahi inni la arahu mu'mina. Fa wallahi ini berarti dia bersumpah demi Allah. Ya, fihi qasam fil ikhbari ala sabili ta'kid. Yaitu bersumpah dalam memberikan informasi dalam rangka penekanan terhadap informasi itu. Ya, penekanan terhadap informasi. Qawlu la arahu, ya, waqa fi riwayatina min tariqi Abi Dzar wa ghairi bidhammatil hamzati huna wa fi zakah. Jadi dalam riwayat kami, dalam jalurnya Abi Dzar, di sini ada la urahu dengan dhammah. Di dalam zakat juga, dalam bab zakat. Ya. Kemudian qala Syekhul Muhyiddin rahimahullah taala bal huwa bi fathiha. Malahan dalam riwayatnya kata Syekhul Muhyiddin dia mengatakan dengan fathah, la arahu. Fathah a. Maknanya a'lamuhu. Yani sungguh aku mengetahuinya. Inni la arahu, aku melihatnya. Makna melihat di sini aku mengetahuinya. Ya, wala yajuzu dhammuha fayasiru ma'na adhunnuhu. Tidak boleh di sini dengan dhammah, karena dhammah kalau ura maknanya adhunnu, aku mengira. Ya. Li'annahu qala ba'da dzalik, karena dia mengatakan setelah itu ghalabani ma a'lamu minhu. Karena setelah itu dia mengatakan pengetahuanku, apa yang aku ketahui tentang dia mengalahkan perasaanku. Ya. Baik.
Wala dilalata fi dzikri ma ta'yinil fathi li jawaz itlaq al-ilm 'ala adh-dhanni al-ghalib. Disebutkan di sini tidak ada argumentasinya, ya. Karena boleh ilmu bisa disebutkan untuk prasangka yang dominan. Jadi ini adalah ungkapan antara ilmu itu berdasarkan yakin, sementara dhan itu adalah perkiraan. Nah, sesuatu dugaan boleh diucapkan dengan ilmu, tapi dugaan yang lebih dominan. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in 'alimtumuhunna mu'minat, fa in 'alimtumuhunna mu'minatin." Kalau seandainya kalian mengetahui, yakni maksud mengetahui di sini adalah berprasangka, mengira lebih dominan persangkamu dia itu adalah orang mukmin. Baik. Lalu apa katanya? La arahu mu'minan. Sungguh aku telah melihatnya sebagai seorang mukmin. Au musliman. Kata Nabi SAW, au musliman, atau muslim. Di sini huruf hamzah dengan waw, ada yang mengatakannya dengan iskan, dengan disukun au, tidak dengan fathah awa, ya. Atau ada juga yang membacanya awa muslima, ya. Atau dia muslim, kan gitu ya. Faqila hiya litanwi, tujuannya adalah untuk memvariasikan mukmin atau muslim. Dia ini mukmin atau muslim. Itu variasi. Wa qala ba'dum, sebagai mengatakan hiya litasyrik, yaitu menggabungkan mukmin iya, muslim iya. Ya, mukmin iya atau muslim iya. Wa annahu amara an yaqulahuma ma'an li'annahu ahwat. Bahwasanya Nabi SAW seakan-akan menyuruh dia untuk mengucapkan kedua-dua kata ini. Karena kedua kata ini ketika dia mengatakan wa mu'minun muslimun, itu lebih hati-hati di dalam menilai seseorang pada hakikat. Ya. Wa yaruddu hadha riwayat Ibnu A'mar fi mu'jamihi, ya Arabi fi mu'jami fi hadzal hadits, faqala la taqulu mu'minun bal muslimun. Jangan engkau mengucapkan mukmin, tapi ucapkanlah muslim. Ya. Karena muslim, kalau di sini berarti di situ ada terjadi perbedaan antara iman dengan Islam. Islam adalah amalan yang zahir dan itu adalah dasar. Ya, artinya seorang sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita katakan dia adalah muslim. Maka tidak boleh kita keluarkan dia dari lingkaran Islam. Setelah lingkaran Islam, keluar dari lingkaran Islam, apalagi kafir. Ya, tidak boleh kita mengkafirkan seorang muslim. Karena Nabi SAW telah melarang hal yang demikian. Jadi tidak semena-mena kita mengucapkan itu, ungkapan itu. Adapun mukmin, nah ini perlu ada nilai tambah dari Islam. Ya, maka Nabi mengatakan la taqul mu'min bal muslim. Fawaddaha annaha lil idrar. Wa laysa ma'nahu al inkar 'ala al ma'na. Anna itlaq al muslim 'ala man lam yakhtabir haluhu al khibratu batinah aula min itlaqil mu'min. Yani di sini bukan maknanya dia mengingkari. Nabi bukan mengingkari. Tapi itu lebih hati-hati. Ya, lebih hati-hati mengatakan dia adalah seorang muslim.
daripada mengatakan dia seorang mukmin. Ya. Menyebut atau menilai seorang sebagai muslim terhadap orang yang belum diketahui kondisi batinnya, itu lebih aula, lebih baik daripada menyebutnya sebagai seorang mukmin. Ya. Lianna al-Islam ma'lumun bihukmi adh-dhahir. Karena Islam diketahui dengan menghukum secara zahir, menilai secara zahir. Qalahu Syekh Muhyiddin mulakhasan. Inilah yang dikatakan oleh Syekh Muhyiddin secara ringkas. Wa ta'aqqabahu al-Qarmani bi annahu yalzamu minhu alla yakuna al-hadith dalan ala ma aqada lahu al-bab wa la yakunu li raddi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sa'din fa'idah wa huwa ta'aqqubun mardud. Qarmani dia mengkritisi, ya, bahwa kalau begitu hadis ini tidak menunjukkan pada apa yang ditulis oleh Imam Bukhari, dan bantahan Rasul kepada Sa'ad tidak memberikan faedah katanya. Lantas disebutkan oleh Ibnu Hajar bahwasanya itu adalah komentar yang tertolak. Ya, waqad bayyana wajh al-mutabaqah bainal hadits wa tarjumah qabl. Tadi sebelumnya kita sudah jelaskan hubungan antara hadis dengan judul. Ya, hadis dengan judul. Di mana judul kan telah menunjukkan kalau seandainya tidak di atas iman yang hakiki, berarti dia iman secara bahasa. Itu hubungannya antara hadis dengan judul. Wa muhassal qissah, ringkasan dari kisah ini, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuwassi'al ata liman azhara al-islam ta'allufan. Nabi membagi-bagi pemberian hadiah, ya, kepada orang yang telah menampakkan Islam. Untuk apa Nabi membagi-bagikan? Dalam rangka pendekatan hati. Itulah mereka mu'allaf qulubuhum, orang yang baru masuk Islam. Setelah Nabi SAW menaklukkan kota Mekah, lalu orang-orang yang penduduk Mekah itu Nabi katakan antum tulaqa, kalian ini adalah orang yang bebas. Biasanya orang kalah dalam perang, mereka menjadi tawanan. Ini dusana-dusananya. Lalu katakan antum tulaqa, kalian adalah orang bebas, tidak ada yang menjadi tawanan. Lalu setelah itu perang Hunain. Perang Hunain setelah ditaklukkan kota Mekah, karena Hawazin dan Ats-Tsaqafi, dua kabilah Arab yang ada di Taif, mereka mendengar perjalanan pasukan dari Madinah, maka dia ingin membantu orang di Mekah. Belum mereka sampai, Rasulullah sudah sampai duluan di Mekah. Dan Mekah ditaklukkan. Tidak ada lagi dari kabilah Arab yang tidak masuk Islam kecuali ini Taif itu. Lalu Nabi dengan pasukan mendatangi mereka. Ketemulah di Hunain. Hunain itu adalah posisi lokasi di belakang dari Arafah. Ya, di belakang dari Arafah. Disitulah perang. Dalam surat Taubah dikatakan bahwa awal dari perang ini apa yang terjadi? Kaum muslimin kalah. Kenapa? Karena mereka merasa ujub
dengan jumlah mereka. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yauma hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Ingatlah ketika Allah telah menyelamatkan, menolong kalian, memenangkan kalian di perang-perang yang banyak. Dan ingat ketika perang Hunain, ketika jumlah kalian menjadikan kalian ujub. Jumlah yang banyak menjadikan id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a, dan itu tidak memberikan manfaat kepada kalian sama sekali. Maka ulama mengatakan faktor kemenangan itu ada dua. Yang asasi, ya, dasar. Yang pertama adalah ikhlas kepada Allah. Yang kedua, mutaba'ah Rasulullah. Kalahnya di perang Uhud itu disebabkan karena ada sebagian dari pasukan yang tidak mutaba'ah dengan Rasulullah. Siapa mereka? Orang-orang yang berada di pasukan memanah. 50 orang. Rasulullah mengatakan kepada mereka, tetap berada di sini. Tidak boleh bergerak apapun yang terjadi. Menang atau kalah. Karena fungsinya adalah untuk melindungi punggung dari belakang. Ternyata mereka ketika melihat pasukan Quraisy kalah di awal, mereka lari tunggang langgang, turun 40 orang dari sini. Melihat mereka turun, Khalid bin Walid, ya, dengan kecerdasan perang dia, lihat, wih, ini kesempatan. Dia lari belakang, naik dia ke bukit pemanah tadi, bukan bukit Gunung Uhudnya. Ada bukit yang kecil. Naik dari belakang. Sudah. Dari di atas dia membunuh orang di atas semua. Sudah. Berubah 140 derajat. Ketika tidak mengikuti Rasulullah, di situ penyebab dari kekalahan. Di perang Hunain, ya, adalah keikhlasannya yang kurang. Ketika rasa ujub sudah ada, berarti rasa ikhlasnya yang berkurang pada dirinya. Lalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekalahan, yang kemudian setelah itu Allah turunkan sakinah kepada Rasulullah SAW dan kepada para orang mukmin. Ya. Setelah itu perang Hunain pergi ke perang Taif. Perang Taif ini sebulan. Mereka mengurung diri di bentengnya. Ya, akhirnya Rasulullah tinggalkan. So, mereka sudah punya persediaan makanan selama 1 tahun. Akhirnya tinggalkan. Nah, setelah terjadi perang itu, Rasulullah SAW membawa rampasan perang yang banyak, dan Rasulullah bagikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Ya, itulah mereka namanya mu'allafatu qulubuhum. Orang-orang yang salah satu di antara yang boleh mendapatkan atau berhak mendapatkan zakat adalah orang yang hatinya didekati. Walaupun orang kaya, ya, tidak melihat kepada kondisi dia, tapi status dia. Orang yang baru didekati hatinya untuk Islam. Kalau ke Mentawai itu double karakter. Udah fakir, miskin lagi, mu'allaf qulubuhum. Ya. Mungkin dia punya hutang lagi. Gitu. Kalau ini enggak. Coba kita lihat Nabi SAW memberikan kepada Sufwan bin Umayyah
ya, Sufyan bin Umayyah, dia berikan ya 100 kambing, 100 lagi, 100 lagi. Sehingga pemberian Nabi ini, dan dia adalah tokoh Quraisy. Pemberian Nabi ini menyebabkan dia kokoh imannya. Masuk dia Islam, sampai dia mengatakan bahwa senantiasa Nabi memberikan kepadaku, sampai aku mengatakan, ya, sampai Nabi adalah orang yang sangat saya cintai, yang sebelumnya orang yang sangat saya benci. Dalam ungkapan lain beliau mengatakan, tidak ada yang bisa memberi seperti ini kecuali seorang Nabi. Nah, ini pemberian. Sehingga kokoh agama. Inilah yang dinamakan dengan pemberian dalam rangka ta'alluf. Ya. Pendekatan. Falamma a'ta ar-rahta wa hum min al-mu'allafah wa taraka Ju'ailan wa huwa min al-muhajirin ma'anna al-jami'a sa'aluhu. Ketika Nabi SAW memberikan kepada sekelompok orang tadi, yang mana mereka adalah orang-orang yang baru masuk Islam, baru pendekatan mu'allaf, harus dikukuhkan agama imannya. Dan Nabi meninggalkan Ju'ail, yang dia adalah dari orang-orang muhajirin. Dan yang lain juga semuanya meminta kepada Nabi. Nabi semuanya minta. Tapi Nabi ngasih ini, yang lain Nabi tidak kasih. Khatabahu Sa'dun fi amrihi. Melihat hal itu, Sa'ad berkata kepada Nabi, berbicara dengan Nabi. Li'annahu kana yara anna Ju'ailan haqqun minhum lima ikhtabarahum minhu dunahum. Karena Sa'ad melihat bahwasanya menurut pandangan dia Ju'ail yang lebih berhak, karena dia tahu ketimbang dari orang itu, gitu loh. Mereka ini belum tahu siapa mereka, bagaimana imannya nggak tahu. Tapi yang ini udah tahu nih, sudah diuji coba. Walihadza raja'a fihi aktsar min marrah. Oleh karena itu Sa'ad mengulang lagi, memastikan. Ya. Fa arsyadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ila amrayn. Lalu Nabi memberikan bimbingan kepadanya dengan dua urusan. Kepada dua hal. Ahaduhuma, yang pertama, i'lamuhu bil hikmati fi i'ta'i ulaika wa hirmanu Ju'ail ma'a kauni ahabbu ilaihi mimman a'ta. Nabi memberitahukan hikmah di dalam pemberian mereka ini dan tidak berikan kepada Ju'ail. Apa kata Nabi? Inni la u'tir rajula wa ghairuhu ahabbu ilayya minhu khasyata ayukabbahu Allahu finnar. Nabi sampaikan alasannya kenapa, hikmahnya kenapa. Sungguh aku memberi seseorang yang lain dari dia itu lebih saya cintai. Saya beri ini karena khawatir atau dikhawatirkan kalau seandainya dia masuk api neraka. Jadi Nabi memberitahukan hikmah dalam pemberiannya kepada mereka sekelompok ini dan tidak diberikan kepada Ju'ail, sementara beliau sangat mencintai, lebih mencintai daripada orang yang dia beri. Li'annahu law taraka i'ta'al mu'allaf lam yu'man irtidaduhu fayakunu min ahlin nar. Karena
Kalau seandainya dia tidak beri kepada orang yang mu'allaf baru masuk Islam, artinya yang belum kokoh imannya, maka tidak ada yang menjamin keselamatannya dari murtad. Ya. Kalau dia murtad, itulah yang menyebabkan dia masuk ke dalam api neraka. Thanihima, yang kedua, irsyaduhu ila tawaqquf 'anil thana'i bil amril batin duna thana' bi amril zahir. Yang kedua adalah arahan dan bimbingan Nabi untuk berhenti dari memuji dalam perkara yang batin, bukan memuji dalam perkara yang zahir. Yang batin mana nih? Iman. Ketika dikatakan dia mukmin nih, Anda tahu mana dia mukmin, kayak gitu loh. Karena ini hubungannya adalah bagian dari dalam. Tapi muslim, karena ya zahirnya gitu loh. Dia datang sholat, dia ikut jihad, dia semuanya nampak sebagai seorang secara muslim. Fawadaha bihadza faidata raddan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan demikian tampak faedah Nabi membantah atau menolak Sa'ad. Ya. Wa annahu la yastalzimu mahdal inkari alaihi bal kana ahadul jawabaini ala tariqatil masyurah bil aula wal akhar ala tariqil i'tidar. Yakni bukan dalam masalah gara-gara hanya sebatas mengingkar saja tanpa ada faedah, tidak. Ya, akan tetapi di dalamnya terdapat dua jawaban. Yang pertama adalah dalam cara untuk mengisyaratkan yang lebih utama. Yang kedua adalah dalam cara i'tidar, memberikan uzur. Faqila kaifa lam taqbal syahadatu Sa'd li Ju'ail bil iman. Law syahada lahu bil adalati la qabila minhu wa hiya tastalzimul iman. Lalu kalau ada yang bertanya, kenapa kesaksian Sa'ad terhadap Ju'ail bil iman tidak diterima? Kan Sa'ad mengatakan tentang Ju'ail, dia orang mukmin. Kenapa tidak diterima kesaksian ini? Kalau seandainya Sa'ad bersaksi tentang keuduluanan atau kepercayaan, keadalahannya diterima. Sementara udul, adalah atau percaya itu adalah efek dari iman. Orang baru kita percaya karena dia beriman. Fal jawabannya adalah anna kalam Sa'adin lam yakhruj makhraj asy-syahadah wa innama kharaja makhraj al-madh lahu wa tawassul fi talab li ajlihi. Karena ungkapan dari Sa'ad ini bukan dalam rangka kesaksian, tapi dalam rangka Sa'ad merekomendasi, memuji, ya, memuji Ju'ail agar dia mendapatkan pemberian dari Nabi. Dengan hasil pujian itu dia akan mendapatkan pemberian dari Nabi. فلهذا نوقش في لفظه حتى ولو كان بلفظ الشهادة لم استلزمت مشورة عليه بالأمر الأولى أرد شهادته. Oleh karena itu Nabi membantah dari lafaznya, antara lafaz mukmin menjadi lafaz muslim. Kaum muslimin dan muslimat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga menunjukkan kepada kita bahwa fi hadzal bab minal fawaid, di dalam bab ini ada beberapa faedah. Ya. Faedah yang pertama adalah
at-tafriqah bainal haqiqatay al-iman wal Islam. Yang pertama adalah membedakan antara hakikat iman dan hakikat Islam. Antara iman dan Islam itu berbeda. Hakikatnya adalah berbeda. Yang kedua, tarkul qat'i bil imanil kamil liman lam yanussa alaihi, yaitu tidak memastikan iman yang sempurna kepada seseorang yang belum ada nasnya. Jadi kita tidak akan bisa mengklaim seseorang bahwasanya dia adalah orang yang betul-betul beriman, enggak boleh. Selama dia tidak ada nas. Dan itu juga kita tidak boleh memberi gelar syahid kepada seseorang, mati syahid. Karena mati syahid itu sudah merupakan vonis bahwasanya dia masuk ke dalam surga. Kecuali orang-orang yang sudah dipastikan melalui nas. Ada beberapa seperti 10 orang yang diberikan kabar gembira masuk surga. Dan yang lainnya yang ada nas-nasnya tentang dia masuk surga. Bilal misalkan. Nabi mendengar telapak kakinya di surga. Ukasyah bin Mihsan. Ya, ketika dalam hadis yang panjang, ya Rasulullah doakan aku termasuk orang yang masuk ke dalam surga 70.000 masuk ke dalam surga tanpa hisab. Apa kata Nabi? Anta minhu. Engkau dari mana? Berarti itu sudah nas dari Nabi bahwa dia masuk surga. Selain dari itu, ada orang yang mati dalam peperangan, kita tidak bisa berkata asyahid, tidak. Karena ini berarti kita sudah memvonisnya masuk surga. Tapi yang kita bisa katakan adalah semoga dia mati syahid. Ya, semoga dia mati syahid. Begitu juga kita tidak boleh mengatakan almarhum. Yang bisa kita katakan rahimahullah. Apa perbedaan? Rahimahullah itu adalah bentuk doa. Maka dengan kata fi'il madhi. Tapi dengan marhum atau marhumah itu isim maf'ul. Isim maf'ul berarti itu sifat. Kalau sifat adalah sifat yang sudah melengket. Dia adalah orang yang dirahmati. Berarti kita sudah memvonisnya dia orang rahmati. Kadang ada orang yang non muslim juga dikatakan ya, marhum atau marhumah. Sehingga bagi masyarakat kita pokoknya orang mati adalah marhum. Ya. Baik. Wa amma man'ul qat'i bil jannati fala yu'khadhu min hadha sarihan wa in ta'arrada lahu ba'd syarihin. Adapun larangan untuk memastikan masuk ke dalam surga tidak diambil dari dalil ini. Walaupun sebagian pensyarah-pensyarah juga berargumentasi dengan hadis ini. Naam, fahuwa kadzalika fi man lam yathbut fihi nas. Ya benar. yakni pada orang yang belum ada nas yang mengatakan dia masuk ke dalam surga. Yang ketiga, wa fihi ar-raddu ala ghulatil murji'ati fi iktifaihim fil imani bin nutqil lisan. Yang ketiga ini bantahan terhadap orang yang murji'ah, kelompok murji'ah yang ekstrim, ghulatul murji'ah. Kelompok murji'ah yang ekstrim, yang berpendapat bahwa iman itu cukup dengan ucapan lisan saja. Malahan bagi mereka ada lagi mengatakan iman itu an-nutqu
al-i'tiqadu wal apa? Al-qaulu wal amal. Al-i'tiqadu wal amal. Al-qaulu wal amal. Al-i'tiqad wal amal. Keyakinan dan amal. Mereka membatasi amal itu hanya dengan lisan saja. Kalau seorang mengatakan dia sudah beriman, sudah cukup itu amalnya. Tidak, tidak cukup. Harus dengan amalan jawarih, anggota tubuh. Yang keempat, wa fi jawazu tasarruful imam fi malil masalih wa taqdimil aham fal aham. Seorang imam di sini adalah Rasulullah atau pemimpin boleh melakukan tindakan terhadap harta negara, malul masalih. Boleh dia mengambil kebijakan dan memprioritaskan mana yang lebih penting. Taqdimul aham fal aham. Wa in khafiya wajhu dzalika ala ba'd ra'iyah, walaupun sebagian rakyat tidak memahaminya. Ya? Tidak diketahui oleh sebagian rakyat. Kenapa diberikan kepada sebelah? Jadi kalau seandainya ada presiden, sudah kas negara diberikan, bla 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 bla. Sudah, rakyat harus taat. Jangan perlu bantah, mengkritisi dan yang lainnya. Karena pemimpin di sini dibolehkan untuk tasarruf, melakukan tindakan pengaturan kas negara. Yang berikutnya fihi jawazu asy-syafa'ah indal imam fima ya'taqidu asy-syafi' jawazuhu. Bolehnya memberikan syafaat kepada imam pada apa yang dia anggap boleh oleh Syafi'i yang memberikan syafaat. Yani dia melihat bahwasanya dalam kasus ini siapa yang memberikan syafaat? Ya, yang memberikan syafaat adalah Sa'ad. Dia meminta kepada Rasulullah agar yang lain juga diberi. Ya. Padahal yang dimana dia mau memberlakukan, boleh bersyafaat di dalamnya. Yaitu secara pemberian. Adapun bersyafaat di dalam hukum Allah tidak boleh. Sebagaimana yang terjadi tentang siapa? Usamah bin Zaid bin Harithah terhadap seorang perempuan Makhzumiyah yang mencuri, yang akan dipotong tangannya. Kabilah Makhzumiyah ini adalah kabilah yang sangat terhormat. Mau dipotong tangannya, ini merupakan beban atau aib bagi kabilah yang terhormat. Lalu mereka mengatakan, siang bisa mengecek ke Rasulullah. Ya, supaya minta syafaat. Tidak dilebihkan hukum. Apa kata Nabi SAW ketika Usamah datang? Karena dipilihlah orang yang paling dicintai Rasulullah. Orang yang paling dicintai Rasulullah adalah Usamah. Sehingga dimakan dengan hibur Rasulullah SAW. Ya. Apa kata Nabi? Atashfa' fi haddin min hududillah. Ya, walladhi nafsi Muhammad biyadihi. Law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Apakah engkau meminta syafaat di dalam ketetapan hukum Allah? Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalau seandainya Fatimah putri Muhammad, tidak disebutkan situ putri Rasulullah, ya, putri Muhammad mencuri, pasti aku akan potong tangannya.
Jadi boleh meminta syafaat atau mengajukan syafaat pada apa yang dianggap boleh bersyafaat di dalamnya. Kemudian yang berikutnya tanbih saghir lil kabir ala ma yadhunnu annahu wudhila anhu. Bolehnya yang kecil memberi nasihat kepada yang senior pada apa yang dia kira ini sebuah kekeliruan. Di sini saat melihat bahwasanya ini ada sesuatu nih, gitu. Nah, boleh yang junior boleh memberikan nasihat kepada senior atau mengingatkan senior pada apa yang dikira itu adalah sebuah kekeliruan. Faedah yang lain adalah muraja'atul masyfu' ilaihi fil amri idza lam yuaddi ila mafsadatin. Bolehnya mendatangi berkali-kali orang yang diminta syafaat darinya apabila itu tidak membawa kepada kerusakan. Misalkan di pertama tidak didengar, boleh diulang lagi gitu. Apabila tidak membawa ke kerusakan. Wa annal israra bin nasiha aula minal i'lan. Faedah yang lain, menasihati secara diam-diam lebih baik daripada menasihati secara terang-terangan. Kama sayati insyaallah al-isyarah fi kitab az-zakah, insyaallah akan dijelaskan pada kitab zakat insyaallah. Waqad yata'ayyan, terkadang wajib untuk dirahasiakan atau diam-diam menasihati. Idza jarra al-i'lan ila mafsadatin, apabila terang-terangan itu membawa kepada keburukan, bawa kepada bahaya. Ya, apalagi kalau seandainya demo nih. Katanya demo itu juga dalam rangka menasihati pemimpin. Ya, Nabi SAW mengatakan, man arada an yansaha lidhi sultan fala tubdihi alaniyah. Siapa yang ingin menasihati orang punya kekuasaan, jangan sebutkan dengan terang-terangan. Jangan tampakkan terang-terangan. Ya, bal yakhlu bihi. Malahan berduaan saja. Wa la ya'khudh bi yadihi. Malahan dia untuk berduaan, ambil tangannya. Wa in qabila minhu fadhak. Apabila dia sudah diterima darinya nasihat tadi, udah itu dia tujuan. Wa illa, kalau tidak, qad adda ma alaihi. Dia sudah menunaikan apa yang wajib dia lakukan. Itu menasihati. Dan menasihati tidak perlu lagi memang berdua nih, dalam kamar malahan berdua, tapi besok diumumkan, saya sudah mendatangi si fulan
dengan kami hanya berbicara empat mata saja. Saya sudah jelaskan bla 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 bla, tapi dia tidak mau menerima misalnya. Itu sama aja mempermalukan namanya, ya. Sudah, sampaikan, tutup. Wa fihi anna man usyira alaih bima ya'taqiduhu al-musyir maslahatan la yunkar alaihi bal yubayyin lahu wajhus shawab. Faedah yang lain, apabila ada imam, ada yang memberikan saran pada apa yang dia yakini sebagai sebuah kemaslahatan, maka tidak perlu diingkari. Mungkin orang yang dinasihati melihat itu tidak tepat, tapi tidak perlu diingkar. Malah dijelaskan, ya, sisi yang benarnya. Nah, ini juga bagian dari komunikasi efektif nih, ya. Kadang-kadang kan kita begini, bahwa baru dinasihati atau disarankan, sarannya tidak sesuai dengan anu kita, langsung kita bantah. Oh enggak, itu enggak benar. Ya. Diblok langsung, enggak. Jelaskan dulu. Dari sisi apa? Nah, kemudian penjelasannya yang lebih baik. Faedah yang lain, wa fihi al-i'tidhar ila Syafi' idza kanat al-maslahatu fi tarki ijabatihi wa an la yu'iba 'ala Syafi' idza raddat syafa'atu lidzalik. Kemudian faedah yang lain adalah memohon maaf, meminta maaf kepada yang mengajukan syafaat. Apabila kemaslahatan itu dalam tidak menerima syafaatnya, tidak memenuhi permintaannya, dan tidak pula dicela terhadap yang mengajukan syafaat jika syafaatnya tertolak. Ya. Jadi berikan uzur, alasan atau maaf kepada orang yang mengajukan syafaat tadi. Ya, jika syafaatnya tidak diterima dan tidak juga aib. Jangan pula kita mencelanya, mencacinya atau apa. Ya. Apabila syafaatnya tertolak. Wa fihi istihbabu tarkil ilhah fi su'al. Kama istanbata al-mu'allif minhu fi zakah. Di antaranya juga adalah dianjurkan untuk tidak nyinyir dalam meminta atau nyinyir dalam bertanya. Jadi kan ada orang selalu tanya, kalau belum dijawab lalu tanya terus. Ya. Atau kalau belum dikasih minta terus. Enggak. Dianjurkan untuk tidak bersikap nyinyir dalam hal itu. Kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kita ambil faedah. Ya. Tadi sudah disebutkan tentang kenapa Nabi SAW tidak memberikan kepada orang yang beliau lebih tahu. Ya. Dan ini juga terjadi pada para Ansar. Ya. Dan di sini disebutkan di Manaqibil Ansar tentang keutamaan Ansar. Apa yang terjadi ketika Nabi SAW memberikan hasil rampasan perang Hunain kepada orang-orang yang baru masuk Islam, orang-orang Mekah itu. Orang Ansar yang sudah mati-matian, berdarah-darah istilahnya, dengan Rasulullah tidak diberikan sama sekali. Ya, lalu Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya Ansar melewati satu lembah, yang lain melewati lembah yang lain, pasti aku akan mengikuti lembahnya Ansar.
cintanya Rasulullah dan keberadaan Rasulullah dengan muhajirin dan ansar, ya terutama adalah ansar, tentu ini tidak bisa dinilai dengan dunia. Ya kadang-kadang memang ambil sikap yang seperti itu. Ada orang yang kita sukai atau ustadz mungkin, yang kadang dia bersikap mungkin boleh jadi dia lebih mendahulukan orang lain daripada kita sendiri. Tapi dia sangat tahu dan kita pun sudah membela mati-matian. Kita membela mati-matian kok orang lain yang dikasih gitu. Ya. Nah ini kondisi-kondisi itu tentu akan ada, pasti terjadi dalam kehidupan. Maka keberadaan orang yang kita sukai dengan kita itu jauh lebih baik dari apa yang diberikan kepada orang lain. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat walaupun satu hadis. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan faedah ilmu kepada kita dan bisa kita amalkan. Wallahu ta'ala alam. Ini ada pertanyaan, Ustaz, bolehkah kita mengajarkan nama-nama sifat Allah kepada anak-anak? Seperti di sekolah anak-anak disuruh untuk menghafal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Boleh, bagus. Nama-nama Allah yang 99. Ya, kemudian kita jelaskan kepada mereka tentang sifat-sifat Allah. Tapi harus sesuai dengan pemahaman yang benar. Tidak diiring dengan iman atau mentauhidkan Allah dengan nama dan sifatnya, yaitu menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dan apa yang Rasulullah tetapkan untuk Allah, baik nama-nama dan sifat-sifat. Ya, baik dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah, tanpa ada tahrif, penyimpangan, penyelewengan, tanpa ta'til, tanpa menghilangkan, tanpa takyif, ya, tanpa mendeskripsikan, tanpa tamthil, perumpamaan, tanpa tasbih, menyerupakan. Ya, kita pelajari sesuai dengan apa yang dipahami oleh para salaf, dan ini perlu kita mengetahui dan mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah ini sangat penting. Kenapa? Karena kita tidak akan bisa mengibadati Allah dengan sebenar-benarnya kecuali ketika kita sudah sampai kepada puncak kecintaan kepada Allah. Ya. Dan sampai kepada puncak pengagungan kepada Allah. Baru bisa kita mengibadati Allah dengan sebenar. Kita baru bisa sampai kepada puncak mencintai dan mengagungkan Allah adalah dengan cara mengenal sifat-sifatnya. Melalui sifat-sifatnya ini akan muncul pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Hanya saja yang paling takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Berilmu tentang apa? Berilmu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia mengenal sifat Allah, semakin muncul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Izin bertanya Ustaz, Ambo Khairul di Surabaya, Kerajo di perusahaan swasta, yang mana perusahaan itu kadang-kadang Ambo ditugas keluar kota. Nah, biasanya Ambo disediakan akomodasi seperti hotel. Pembayar hotel itu biasanya pakai surat jaminan dari kantor. Jadi saya tidak membayar apa-apa lagi karena sudah ada surat jamin tersebut. Tapi kini ada kebijakan menyuruh kami buat kartu kredit dengan kepengurusan nanti menggunakan admin perusahaan dengan syarat
dan data diri dari saya. Tapi memang khusus untuk tugas luar kota, misal biaya hotel atau akomodasi. Jadi kini tidak ada pakai surat jaminan lagi, kartu kredit yang disuruh kami bikin untuk memang hanya untuk urusan perusahaan. Apa hukumnya, Ustaz? Apa boleh untuk buat kartu kredit yang sifatnya harus di kantor? Ya, pertama perlu kita hindari kartu kredit. Kalau seandainya sekarang ini ada kartu, ya kartu saldo yang sudah ada saldonya, ya bisa diberlakukan sebagai fungsinya seperti kartu kredit. Maka ini yang mungkin lebih aman, ya, adanya beberapa, kalau nggak salah satu bank yang menyediakan adanya kartu kredit madfu', prabayar, ya, diisi dulu baru bisa dipakai. Maka itu yang lebih baik, lebih terhindar dari riba. Wallahu a'lam. Baik, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.